kasihan tahu pemain Persija. Woi, mana tanggung jawabnya, woi? Jangan kayak gitu kau, Rido. Ridonya nangis. Diomelin anjir. Nggak boleh kayak gitu kalian itu ya. Nanti nggak ada yang mau gabung sama klub Persija loh. Kalau misalnya kalian supporternya pada sarkas banget gitu. Gila, ini lebih full videonya. Anak kecil. Nggak tahu anak siapa gitu ya. Tapi salut gue. Wah gila Karawang. Wah, gila. Ribuan orang nih nontonnya. Gue langsung merinding anjir. Kita sempat review kan, ini anggaran kebersihan masjid 22 miliar. Ya inget gue. Apa nih kok banyak banget 270 orang. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi react. Dia dengan kasih screenshot notanya, tapi bagus begitu kan? Bagus, Jadi direspon bagus. by data. Iya, awal dia direspon by data. Ini bener ya, Ini gue bener ya, bener gue ya. Artinya apa? Pertanyaan data dijawab dengan data. Itu kan transparan namanya, betul nggak? Pak Gub ada dinas keluar kota itu mungkin bisa dijelaskan kegiatan luar negeri. Ya, kunjungan pertama memang ke Taiwan Jakarta kita dulu, ya? kemudian ke ke Shenzhen, kemudian baru ke Korea, ke Jeju. Baru saja kami menerima Bapak Gubernur Chung Nam, Gubernur Korea. Selatan. Tadi siang beliau diterima langsung oleh Pak Gubernur. Apalagi sang gubernur di Korea ini juga datang membawa oleh-oleh, memberikan bantuan hibah berbentuk uang ke Provinsi Jawa Barat. Gubernur-gubernur lain pada sibuk keluar negeri. Ini di Jawa Barat mah gubernur Korea ya datang investasi lagi 113 miliar. Tak teken kontrak ya sama. Wah, mingkem. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa nih, ada beberapa topik yang menarik yang mau gue bahas di sini. Ini banyak banget nih guys ya. Pertama-tama kita akan mampir ke Jawa Barat dulu. Terus nanti kita akan keluar Jawa Barat. Baru nanti terakhir ini ada topik yang paling hot, yaitu tentang sepak bola. Persib akhirnya memenangkan pertandingan melawan Persija. Gokil ya. Euforianya udah jangan tanya lagi untuk para Persib. Gila-gilaan banget gitu ya. Tetapi yang menjadi sorotan gue di sini sikap para supporter Persija disemprot pemain-pemainnya baik di lapangan, di luar lapangan. Memalukan menurut gue. Bahkan bisa dibilang geli banget gitu melihatnya. Yang namanya permainan kan udah biasa kalah menang, betul gak sih Cai? Yeah. Semua video udah gue kumpulin jadi satu. Langsung saja kita akan mampir ke Jawa Barat, karena topik kita ini bener-bener hot banget, dimana transparansi Bapak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul diakui oleh para pejabat-pejabat lain, bahkan para influencer, bahkan juga para pakar dunia per-AI-an. Kita menuju TKP and play. Akhirnya KDM mengupload ini guys. Ini momen yang paling haru banget sih. Momen KDM nangis itu ya. Gila, ini lebih full videonya. Memang benar-benar hormat sama masyarakatnya ya. Ayo dong, video udaranya dong. Merinding. Nangis loh dia. Anak kecil. Salut gue sama bapak yang satu ini ya. KDM hormat sama para elit tidak, tapi KDM hormat dengan para masyarakat yang ada di Jabar. Itu gokil banget sih menurut gue. Terharu gue, apalagi pas dia lagi nyium anak kecil yang ini guys. Nggak tahu anak siapa gitu ya. Tapi mengapresiasi lah ya. Euforianya luar biasa banget salut gue. Halo Cirebon, apa kabar lo Cirebon ki? Jadi kini mau Cirebon kah?
mana-mana disambutnya ribuan orang ya. Semoga kita semua terus memiliki spirit bahwa kita adalah masyarakat yang memiliki mental kesatria, masyarakat yang memiliki mental tenang dan tidak mengenal. Semoga esok kita akan semakin yakin dan percaya diri untuk mewujudkan seluruh mimpi, cita-cita dan harapan yang kita miliki. Iya. Bagi mereka yang belum mendapat keberuntungan, yakinlah dengan kerja keras dan keyakinan keberuntungan akan mampu kita raih. Bagi mereka yang sudah punya keberuntungan, berpastikan jangan pernah sombong terhadap apa yang kita raih hari ini, karena tantangan masih panjang. Salam untuk semua. Nih wong Cirebonnya gini, pada merapat ganingan duh. Cirebon kau dan drama ku pada bayar beli. Ngomongnya ku sirah kita ningan lah. Wong tua kita ke wong Indramayu ya pada baik Cirebon ningan. Salut ya, dimanapun beliau berada itu selalu disambut sama ribuan masyarakat itu, wah luar biasa deh gitu ya. Bahkan yang paling lebih lucu adalah ketika Bapak KDM itu ke mana, ke Bogor, ya kan? Besoknya di demo, pok, ditolak, kolak KDM dan segala macamnya. Begitu datang ke Bogor, boom, ribuan orang pada datang nyambut dia. Yang demo pada kemana? Anyep. Aduh, ampun aing teh ya. Oh, ini masih video Karawang ya? Baru diupload sama Kadem. Wah, gila Karawang. Gila. Ribuan orang di online-nya. Salut. Gua langsung merinding anjir. Karawang gila keren Karawang, the best ya. Sayang saya lagi nggak di sana, kalau di sana saya nonton di Karawang nih. Kalau nggak salah alun-alunnya saya pernah main deh ya. Alun-alun Karawang kan, bener nggak sih di sana? Salut ya. Saya jutaan goyang Karawang. Sasa. Enak banget sih. Juga yang menjadi ciri khas dari Jawa Barat. Ciri khas dari Jawa Barat itu adalah rakyatnya selalu setia. Pemimpinnya belum pulang, rakyatnya tidak mau pulang. Salut sih. Betul tidak? Biasanya rakyat itu pemimpin pidato sudah bubar. Iya. Tapi di Jawa Barat, gubernur bupatinya belum pulang, rakyatnya tidak mau meninggalkan tempat. Kadang kita sudah pulang, rakyatnya masih bergumul. Selanjutnya ya kita tinggal penataan. Bagaimana nanti Citarum yang menjadi ikonik air di Karawang bisa bermanfaat. Bagaimana bendungan di Bogor bisa terbangun agar tidak banjir ke Karawang. Semuanya harus dilakukan secara bertahap, dan saya punya komitmen yang kuat untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat. Itu bisa dilihat saat di provinsi lain alokasi anggaran menurun tajam, infrastruktur menurun tajam, Jawa Barat dan Kabupaten Karawang malah meningkat tajam. Dan bahkan pemerintahnya bukan hanya mengerjakan kewajiban kabupaten, kewajiban pemerintah pusat pun dikerjakan. Contohnya jalan gerbang tol Karawang Timur dan Karawang Barat dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, jembatannya dikerjakan oleh pemerintah provinsi.
Ini ya. bentuk bahwa kita tanggung jawab kita ambil, kita tidak ngomong pusat dan daerah yang melaksanakan dan menikmati manfaat adalah warga, kita tidak mau kehilangan wajah di depan warga. Anjir. Ya, hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan sing sareha, sing jalembar, sing sarakola barudakna. Karawang, orang Karawang sing sarakola, sing jaradi manajer di pabrik-pabrikna, supaya orang Karawang jadi tuan di lemburna sorangan. Urang tataan kebersihanana, mungkin kapayun sampah tos aya solusina, tinggal mulus rahayu, berkah salamat. Yang gua senengin adalah di pidato ini ada 2 poin. Yang pertama, biasanya ketika ada pemimpin berpidato penonton bubar. Yes, kebanyakan begitu. Lo tau kenapa? Karena kebanyakan mereka selalu mengumbar janji. Wacana dan wacana. Jadi berasa masyarakat menanggapinya, oh isinya kosong. Menurutku. Tapi kenapa kalau KDM di acara manapun, selama dia ngomong, selama dia belum pergi, bahkan KDM pergi pun, masyarakat masih tetap ya disitulah gitu loh ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kan semuanya realita, betul nggak sih? Artinya begini. Kalau bicara 100% mungkin ya di angka 70 atau 80%. Katakanlah ya biar enak lah ya. 65% Bapak KDM sudah mewujudkan apa yang dia sampaikan, betul nggak? Ya, 35% masih berproses. Artinya bukan bohong, berproses. Setahu gue gitu. Makanya kalau bawa acara apapun juga masyarakatnya seneng dengerinnya. Dan gue ngerasa kayak pidato tuh isinya tuh daging semua gitu loh. Poin yang kedua, saya berkomitmen kepada masyarakat Jabar. Saya kepengen kinerja saya tuh bisa memberikan wajah masyarakat yang penuh dengan senyuman. Itu gokil, gokil itu. Itu sederhana kalimatnya tapi tajam maknanya gitu Pak. Tapi kalau buat yang ngerti, kalau yang nggak ngerti apalagi pikirannya yang ada di dalam pikirannya cuma tambang ya susah sih Pak. Oke, buka-bukaan note KDM respon telak anggaran 22 miliar yang dibawa Abil Sudarman. Oh iya, kalau nggak salah beliau adalah salah satu konten kreator juga, kemudian salah satu pencipta software aplikasi kayak gitu teman-teman. Tapi menggunakan generasi AI yang sekarang lagi rame banget. Terus dia bikin konten tuh dengan aplikasi yang dia gunakan gitu ya, dia bisa buka data website anggaran di setiap provinsi. Kalian masih ingat nggak? Kemudian setelah dia bikin konten itu, kemudian direspon sama Bapak KDM, dijawab dengan bukti-bukti kwitansi atau nota. Artinya apa? KDM responnya dengan fakta juga gitu loh. Itu gokil. Dan dia diundang sama Deddy Corbuzier, ya kan? Kemarin salah Pak KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Kita sempat review kan, ini anggaran kebersihan masjid 22 miliar. Ya, ingat gue. Apa nih kok banyak banget 270 orang. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi react, dia dengan kasih screenshot notanya total disbursement sekitar 21, berapa miliar ke memang benar 270 orang itu. Jadi kan tapi bagus begitu kan. Jadi direspon by data. Iya, kalau dia direspon by data, ini bener ya. Ini bener ya, bener gue ya. Dan masyarakat juga jadi bisa lihat ini. Dan itu bagus buat KDM ya malah. Iya, bagus buat dia ya. Iya kan? Dan masyarakat juga jadi bisa lihat, oh 270 orang bener nih. Ya, makanya ada yang bertanya kan, ini bener nggak 270 orang buat kebersihan masjid? Masjidnya gede emang Om, Masjid Al Jabar. Tapi kan itu bukan tugas gua lagi, itu kan tugas mungkin masyarakat atau LSM, NGO yang mau ngecek lah. Dan dengan habit kayak gitu kan jadi terbangun check and balance antara publik dan pemerintah kan. Ya, Dan basic kan data by data kan. Ya. Data by data dan trust ketika KDM ngerespon itu kan trust kepada dia juga jadi meningkat dong. Iya kan, keren kan? Artinya apa? Pertanyaan data dijawab dengan data. Itu kan transparan namanya, betul nggak? Karena kebanyakan ketika ada orang nanya ini nanya itu ke pemimpinnya, baik itu warga, pengkritik atau apalah gitu ya teman-teman ya. Kadang mereka jawabnya berdasarkan opini aja, tapi kalau KDM tuh berdasarkan data. Jadi enak gitu guys. Oh iya, bagus sih. Keren tuh.
DPRD Jabar bilang kepemimpinan seorang Deddy Mulyadi gagal. Itu kata lu, bukan kata gua sebagai masyarakat Jabar atau kata masyarakat Jabar yang lainnya. Dan bukti faktanya, kepemimpinan seorang Deddy Mulyadi bisa dirasakan kehebatannya oleh masyarakat kecil kayak gua. Nggak kayak pejabat-pejabat sebelumnya. Pejabat-pejabat sebelumnya dampaknya dirasakan oleh orang-orang menengah ke atas, yang punya relasi, yang punya duit, itu bisa merasakan dampak kepemimpinan pejabat-pejabat yang tanda kutip. Tapi seorang Deddy Mulyadi faktanya bisa dirasakan gaya kepemimpinannya oleh masyarakat kecil. Gak percaya? Tanya aja nih yang nonton video ini di komen, yang bangga, yang suka sama gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi dan yang sudah merasakan gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi. Salam warga Jaga Desa. Bang, yang kritik kan anggota DPRD ya bang. Biar enak kita kasih jawaban yang lebih telak bang. Teman-teman, dari dulu saya selalu beranggapan kalau DPRD di Jawa Barat itu adalah lembaga yang paling gak berguna untuk saya seorang rakyat dan masyarakat Jawa Barat. Kalian sependapat gak teman-teman? Sependapat. Apalagi ini coba, ngapain dia mempermasalahkan masalah acaranya orang-orang Sunda yang ada di Sumedang yang diinisiasi oleh Bapak Deddy Mulyadi. Saya rasa ini acara yang bagus. Orang-orang Sunda melestarikan budayanya, orang-orang Sunda melestarikan apa yang harus dilestarikan. Kenapa harus diperdebatkan gitu? Apakah orang ini nggak suka budaya Sunda? Apakah anggota DPRD ini nggak suka budaya Sunda? Ya kalau misalkan kalian nggak suka, ya kalian tahu diri, karena kalian dibiayai itu oleh masyarakat Sunda. DPRD Jawa Barat itu pajak orang Sunda dipakai buat kalian mewah-mewahan. Jadi tahu diri. Kalau ada inisiasi untuk melestarikan budaya Sunda dengan cara apapun, saya rasa bagus. Orang Sunda berhak untuk melestarikan budayanya sama seperti suku-suku lain. Ini DPRD ya tolil sih kalau kata saya. Jadi KDM itu nggak pernah ngerespon kritikan-kritikan pedas dari anggota DPRD yang ada di Jawa Barat. Siapapun pengkritiknya, diterima gitu loh. Tapi nggak dijawab dengan judes, apalah gitu ya. Sampai akhirnya mereka menyimpulkan, kok Deddy Mulyadi gubernur anti kritik ya gitu loh ya. Sekarang logika, video-video yang bersebaran itu pasti adalah video-video para warga Jabar sendiri. Ketika KDM dikomentari seperti ini, ya kan? Dijawab sama netizen A, kemudian netizen B, termasuk DPRD mengatakan bahwa KDM itu main raja-raja dan segala macemnya gitu. Dijawab lagi sama netizen C gitu. Jadi banyak banget, sampai ada kata-kata yang menohok dari video ini. DPRD Jabar itu satu-satunya lembaga yang bisa dibilang nggak berguna. Itu kata abang kita. Karena apa? Mereka tuh seneng ya dengan budaya-budaya barat gitu ya. Terus dianggap gagal gitu kan. Itu kan menurut dia, karena mohon maaf izin ya, menurut gua karena dana hibah sekarang kan udah gak kayak dulu lagi ya. Gila-gilaan. Sekarang kan dana hibah udah gak ada. Langsung dikasih ke, misalnya kalau untuk anak-anak sekolah ya langsung ke anak-anak sekolah bantuannya. Ke pesantren juga ke para santri-santrinya. Dan itu diawasi sama Menteri Keuangan. Kan gak bisa, gak kayak dulu. Langsung dikasih ke pemimpin pesantrennya ya, pondoknya, kepalanya gitu kan. Enggak. Karena apa? Yang kaya makin kaya. Ya pokoknya gitulah. Pak Deddy ulah cuman nyele dina sosial media doang. Bapak datang langsung ka dieu ka Lebakwangi, Desa Renges Jajar, Kecamatan Cigudeg. Abi Bapak percaya amun loba jelema anu bener-bener ceurik eta Pak, gara-gara PT ditutup. Loba jelema nu kalaparan ayeuna Pak gara-gara PT ditutup. Loba. Jadi banyak orang kelaparan akibat tambang ditutup. Banyak kata dia gitu. Ya banyak beberapa gelintir orang yang memang beraktivitas di situ. Tapi kita dengerin dulu deh. Kena dampak, lain pegawai supir doang kena dampak lain ini. Tuh Pak, di tukangan kami nu biasana loba pegawai ganjurnya. Ayeuna eueuh parehe, mobil. Dulur-dulur kami nu biasa hirup di PT, menang duit nang di PT, ayeuna PT ditutup atuh loba, nu kalaparan Pak. Ayeuna nih usaha naon Pak? Usaha cilok, dagang cilok. Bae nu meuli Pak. Ini kan kritik masalah tambang ditutup kan. Tapi gue salpok ketika dia bikin video di atas motor. Kemudian jalannya jelek banget karena jalan tambang kan. Dia nih ngeritik, mungkin dia bagian dari teman-teman kita yang beraktivitas di tambang gitu ya. Ngeritiknya keras banget. Tetapi jujur, buat warga-warga yang lain, senep nggak lewat jalan yang jelek begitu? Ini kan jalan tambang guys ya. Pak Gub, ada dinas keluar kota itu mungkin bisa dijelaskan kegiatan luar negeri? Ya, hubungan pertama memang ke Taiwan dulu, kita, ya? Kemudian ke apa namanya itu ke Shenzhen, kemudian baru ke Korea, ke Jeju,
kemudian terakhir ke Kyoto. Cakep. Mengadakan perjalanan dinas ke luar negeri itu kecil bagi seorang gubernur ibu kota, apalagi hanya ke China, Korea, dan Jepang. Beda nih dengan gubernur konten. Baru saja kami menerima Bapak Gubernur Chungnam, Gubernur Korea. Selatan. Tadi siang beliau diterima langsung oleh Pak Gubernur, dan malam ini beliau kami jamu makan malam di gedung sate sekaligus ya menyaksikan pertunjukan angklung. Bahkan beliau tadi bermain angklung langsung, bahkan menari langsung. Ternyata Pak Kim top Markoto. Terima kasih Pak Kim, salam untuk warga Chungnam dari warga Jawa Barat. 대한민국 충남과 인도네시아의 서자바주가 자매결연을 맺었기 때문에 형제와 Ngomong Bang. Betul, beda banget. Kalau gubernur Jakarta berkunjung ke Korea, justru gubernur Jawa Barat KDM yang menghapus anggaran perjalanan dinasnya ke luar negeri justru dikunjungi gubernur Chungnam Korea. Hebat ya. Merinding ya, apalagi sang gubernur di Korea ini juga datang membawa oleh-oleh, memberikan bantuan hibah berbentuk uang ke Provinsi Jawa Barat sebesar 113 miliar. Masya Allah. Saya baju dinasnya dihapus, anggaran baju dinas gubernur Jawa Barat 150 juta lebih itu dinolkan, anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Gubernur-gubernur lain pada sibuk ke luar negeri, ya kunjungan kerja apa gitu. Ini di Jawa Barat mah gubernur Korea ya datang investasi lagi 113 miliar. Tak teken kontrak ya sama. Mingkem. Asli nggak nyangka. Gimana nih? Jalanan semulus ini, selecil Jabar. ini, aduh masya Allah, juara Jabar istimewa. Bapak aing hatur nuhun. Lampunya aja penerangannya bagus ya. Ini bisa sesorodotan ya mah aslina. Jalan dari Subang menuju ke Bandung. Dinginaheun jalanna. Mulus banget ya jalan. Secara ang dinya, raya ningali cara raang pulang ke PJU pulang sieun nya pulang keung nama jalan ieu teh geus cara raang. Orang pada berhenti di tengah jalan tadi tuh ya karena senang aja pengen selfie jalannya mulus kali ya. Ini ada lokasi di mana ada laporan dari warga kalau aliran di sini tuh terhambat dengan ada pembangunan rusunawa. Jakarta nih coy. Oh ditutup. Nah inilah ditimbun ininya apa kayak semacam pinggirannya itu lautnya. Aliran air yang saat ini masih mengalir. Nah di sebelah sini nih, ini kan jembatan nih ya, jembatan ini naik. Sebelah sini bisa dilihat ini ketutup tanah dan adanya pembangunan proyek tuh bisa dilihat ya. Nih, proyek bisa kelihatan ya. Jadi jangan nyalain Bogor ya kalian ya. Itu dulu sungai itu. Sini memang satu destinasi wisata di Jakarta, destinasi wisata pesisir gitu. Di arah sana tuh akses untuk jalan ke wisata ke Rumah Pitung dan Masjid Al Alam. Ini bangun apa mas? Itu bangun Rusunawa. Oh Rusunawa Marunda apa pak? Oh Marunda. Nah laporan dari warga itu khawatir kalau anak-anaknya ini nggak bisa sekolah nanti kalau misalkan aliran situ tersumbat dengan adanya pembangunan di Rusunawa sebelah sini. Karena otomatis kan jadi banjir dari sini kan. Terus anaknya jadi nggak bisa sekolah. Itulah tujuan dari warga sini salah satunya. Nah seharusnya pembangunan ini itu memikirkan juga lingkungan. Jangan hanya pembangunan aja. Parah ya. Ini nggak ada proyek yang begitu aja tuh. Ini pasti kelelep sini banjir. Nah dikhawatirkan nanti kalau misalkan ada banjirop atau gimana, saluran kesendat gara pembangunan yang tadi itu, di sini airnya banjirnya lebih tinggi lagi. Nah itu yang dikhawatirkan sama warga sini. Tak jauh dari tempat yang tadi tuh, yang dimana airnya ada tersumbat, yang ada proyek pembangunan Rusunawa. Ini nggak jauh dari situ. Ini ada cagar budaya nih. Ini cagar budaya. Oh ini tempat wisata. Tuh, Masih Pitung. Pokoknya pembangunan yang di sono, ini kan nggak jauh dari aset. Ini juga nih aset cagar budaya juga dan pemukiman warga juga tuh, ya kan yang pada penduduk juga di sini nih. Jangan sampai pembangunan itu merusak cagar budaya, aset negara, asetnya budaya Jakarta, sama ngerugiin warga Jakarta juga yang tinggal di sini nih. Ini ada lokasi. Jadi gimana ya kalau di Jakarta itu gampang banjir kayak gini akibatnya? Ambisi para pengusahanya ya bagus, mereka mah punya duit ya. Cuman
lihat dampaknya gitu loh. Ini kan aliran sungai ditimbun anjir. Lah terus kalau misalnya airnya nih naik, kehujanan banjir, kan bingung, air nggak bisa lewat. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan ketika gua ngeliat video ini, ya, alih fungsi sungai yang seharusnya mengalir itu udah susah di Jakarta itu. Kenapa ya? Karena banyak orang-orang berduit membangun apa tadi, rusun kan? Yang ngizinin siapa? Ya, budaya di sana ada cagar budaya tuh, rumah pitung dan segala itu kan cagar budaya Betawi ya menurut gue. Lah kalau tenggelam pakai mesin pompa. Paham ya? Paham ya? Mau rumah pejabat apa kayak gitu, nutupin aliran gampang, sungai mah gampang. Selokan anjir, digebros, dibongkar. Itu di Jawa Barat. Lah di sini sengaja ditimbun. Harusnya orang-orang seperti Bang Jul ini jadi pejabat. Oke, sekarang kita masuk ke Lampung guys. Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton di video gue di The Barbar Reaction ya, channel gue satunya. Itu ada di tengah-tengah video gue ngebahas ini ya. Yuk guys yuk. Lo, delok nol Pak Gibran lo langsung iki maune dalane iki jeglongane maune 7 meter jerune Pak lo, delok no pas semenjak sampean arep teko rene lho. Langsung arti gawe dalan aspal langsung. Ya apa iki ya, ikilah momen sing ditunggu-tunggu loh. Jangankan 1000 candi loh ya, aspal setengah malam wae loh. Langsung arti gawe aspal setengah malam loh, langsung dadi. Loh iki lho Pak Gibran ya sampean di kadang-kadang arep teko rene lho. Delok nolore mobile wis kabeh aspal. Jadi intinya gini teman-teman ya. Ketika warga komplain, ya kan, sampai bikin video mandi lumpur, mancing ikan dan segala macamnya di tengah jalan tuh, terus juga ngecor jalan patungan dan segala macamnya gitu ya. Komplain lah, sampai dengan kata-kata banyak banget konten kreator yang ngebahas di Lampung nih. Ya, itu bupatinya ada yang tersinggung. Tapi ketika ada pejabat datang ke sini, wapres, dalam semalam dikebut jalan paginya mulus. Jadi bohong kalau anggaran buat ngebangunin jalan itu nggak ada. Itu bohong itu. Anggaran kami terbatas begini-begini. Bohong itu. Buktinya nih di Lampung tuh, ada wapres digeber semalaman jalan langsung mulus. Yang jadi pertanyaan gue, ngomong nggak tuh pejabatnya? Kita nggak punya anggaran buat benerin jalan. Istighfar. Kami nggak ada anggaran buat ngerjain jalan semuanya, bla 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 bla. Tae. Guys, sekarang kita akan masuk ke Sumsel. Kenapa Sumsel ini udah jadi sorotan? Kasus dugaan mega korupsi melibatkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Publik dikejutkan dengan penemuan mega proyek villa mewah seluas 16 hektar di kawasan Gandus, Palembang. Usut punya usut, villa raksasa ini diduga dibangun dari hasil gratifikasi. Yang paling gila, 7 kepala dinas di Pemprov Sumsel diduga ikut dikerahkan untuk membangun fasilitas villa. Mulai dari pembuatan jalan, danau buatan hingga kandang kuda pribadi dibangun demi sang pejabat. Lucunya, kasus ini terbongkar karena gubernur diduga menunggak utang proyek senilai 4,7 miliar rupiah kepada kontraktornya. Sang kontraktor yang merasa dizolimi akhirnya membongkar semua borok ini ke KPK. Bahkan aset raksasa seluas 16 hektar ini tidak pernah dilaporkan dalam LHKPN. Kini publik dan aktivis makin mendesak KPK untuk segera menaikkan kasus ini ke penyidikan. Jangan biarkan kekuasaan merampas uang rakyat demi istana mewah. Bantu Mimin kawal kasus ini lewat link di bio profil. Guys, update terbaru lagi berita mengenai gubernur kita Bapak Haji Menderu itu nyewa helikopter senilai 4M untuk perbandingan kalau dibangunkan di jalan ini lumayan banget kemungkinan sudah licin kalau Bang, ini bukan jalan bang, ini aku bahan kebo bang, mulus. Ini parah kalian Pak Herman Deru yang terhormat, kami sebagai masyarakat Sumsel atau berada di desa banyak mengeluh, terutama di jalan transportasinya susah masuk. Contohnya jalan kami itu ada jembatan kecil sudah rusak, jembatan kecil panjang itu rusak. Sumatera Selatan woi, kondisi jalan. Jadi mohon tinjaunya Pak ya.
kasih. Bang, terus videoin ya Bang, nama akunnya Bang Joy. Ya bukan Bang Jul ini, Bang Joy. Ini dari Palembang. Silakan kalian follow. Dan gue minta tolong sama Bang Joy, terus videokan jalan-jalan rusak di Sumsel Bang. Biar pejabatnya pada istighfar, nyebut astagfirullahaladzim dan apapun itulah. Ya, tapi bukan nyebut doang di mulut. Ya, rubah sikap. Ayo saatnya untuk bekerja. Ya, itu villa gede banget tuh. Sumsel. Letak jalan Heru ya Allah ya Tuhanku Her menengah Her juga tadi kena bangun dengan spal roman timbun bae Her jingon ala kuang kangkang tebeng kakak model kaher oh jangan teman ikan mudi Her nanggung nia saya sopir kaher ya be Jalan tengah dusun SP3. Nah guys, jalan mana ini? Palembang, Ogan Ilir. Ajur, tengah dusun pula. Sumatera Selatan. Pemerintahnya Ajur lolor. Jalan udah kayak kebangan kebo. Langsung mak mana potongan mak ini jalan ini. Istighfar pejabat, tanah merah semua itu. Iya. Letak engkeng lagi letak jalan Heru ya Allah ya Tuhanku Her menengah Her juga tadi kena bangun dengan spal roman timbun bae Her jingon ala kuang kangkang tebeng kakak model kaher oh jangan teman ikan mudi Her nanggung nia saya sopir kaher ya habis bando uang model habis bando umat Her oi cacam kapan boleh dengan spale kapan sering letak engkeng lagi letak jalan Her ya Allah ya Tuhanku Her menengah Her juga tadi kena bangun dengan spal roman timbun bae Her jingon ala kuang kangkang tebeng kakak model kaher oh jangan teman ikan mudi Her nanggung nia ucapan terima kasih untuk pemerintah Sumatera sampai bosan gue ngedenger suara si fasilitas ini guys kalau kamu sebelum buat SIM masuk be jalur Musi Banyuasin nak Kelinggau itu melewati Kabupaten Musirawas pokoknya untuk guys ini fasilitasnya komplit jadi untuk kita latihan nginjak rim belok ke kiri Her ke kanan Her ke kiri celugug-lugug ngerim dikit gelugug dur nah model itu guys jago baik pegut kamu pop ini Kalbar ini aduh bobo wajib Pak Widi Kalbar parah juga nih Kalbar kabupaten nih Kalbar banyak si kabupaten parah Kalbar. Udah habis ya bahas jalannya, waktunya bahas bola nih guys. Jujur gue kasihan sama pemain Persija beneran diomelin di lapangan, diomelin di tempat mau pulang, diomelin. Apa sih gue mah ya. Dengerin dulu videonya ya. Rizky Ridho disuruh tanggung jawab sama supporter Persija. Ridho. Kasihan tahu pemain Persija. Woi, mana tanggung jawabnya woi? Woi. Ridho. Ridho tanggung jawab Ridho. Woi. Bang Ridho. Ridho. Jangan kayak gitu kau Ridho. Ada disamperin lo sama dia. Anjir. Gue melin lo cok. BP lagi ngomong sama coach ya. BP. Oh Bambang Pamungkas. Oh ini yang turun itu Bambang Pamungkasnya. Woi BP. Woi. BP. Setahunnya turun level. Manajemen goblok masih jadi obok-obok. Manajemen goblok masih jadi obok-obok. Terus jadi obok-obok. Setahunnya turun level. Kasihan loh, diomelin lagi. Kurang apa kita pada kalian? Jauh bang, kesini bang. Kasihan tau. Sini nak. Enggak cuma
nangis anjir. Sampai nangis pemainnya nge. Nangis nih. Taruhan kita nyawa tuh, datang ke sini dong. Nangis anjir. Iya tuh, orang-orang dari Jakarta dong. Dari Bangka Belitung, dari Bogor. Dari Sukabumi kayak ini dong. Nangis. Nasib jadi pemain, menang dipuji, eleh dicaci maki. Parah bang ya. Cik atulah hargaan. Da pemain oge geus kerja keras. Iya bang ya. Saha sinu hayang eleh. Dasarua atuh para pemain oge nya berharap untuk menang. Ngaranna oge pertandingan atuh. Karunya eta manang geus capek bermain 90 menit leuwih. Beres main dicarekan batur. Bahkan lamun misalkan jadi supporter, ulah sok ngabentangkeun spanduk anu membuat mental pemain kena beban eta teh nya. Kalah jadi cacing, menang jadi naga. Jadi naga. Oh iya. Kan kieu ye. Jadi kayak apa sih ancaman gitu guys. Kalau lo kalah lo jadi cacing lo katanya gitu. Langsung sama spanduk-spanduknya itu dipasang anjir. Apa ya begitu amat nih kagak. Ih, lucu tahu. Pemain juga manusia, cot. Ih, par. Rizky Ridhonya nangis. Rizky Ridho sampai nangis anjir. Rizky Ridhonya nangis. Diomelin anjir. Ini ngomelin ini. Rizky Ridhonya nangis, Cok. Tunjuk-tunjuk. Air mata buaya. Nggak boleh gitu bang. Borneo nangis tuh. Nangis. Nggak boleh kayak gitu abang-abang. Nggak boleh. Air mata buaya kah? Kasian tahu udah capek-capek coy. Parah nih supporternya pada kayak gini. Nggak boleh kayak gitu kalian itu ya. Nanti nggak ada yang mau gabung sama klub Persija loh. Kalau misalnya kalian supporternya pada sarkas banget gitu. Gua habis baca berita ini. Percuma tuh ada banner tuh kalah jadi cacing menang jadi naga. Kagak ada naga-naganya. Gue sebagai Jackmania jujur sedih banget nih sama Persija musim ini. Ya Allah, kayak lagi dinaikin di awal musim terus kayak digatoin di akhir musim. Percuma lah semua mainnya Brazil, pelatih Brazil, semua Brazil, kagak ada ngaruh-ngaruhnya. Dari pertandingan tadi gue sebagai Jackmania gue mengakui Persib mentalnya juara. Persija nggak ada mentalnya, mainnya kayak nggak ada semangatnya, gue juga bingung. Ini klise sih, cuma gue bener-bener berharap musim depan Persija bebenah deh. At least mentalnya kalau pemain masuk Persija tuh mentalnya digembleng gitu, kayak lu bela. Karena dicampur aduk bang sama politik Persija mah bang. Makanya jadi lemes gitu bang. Jakarta gitu, bukan bela Trogong, bela Cibubur gitu, Jakarta. Baru kali ini gue ngelihat Persija kalah di kandang, walaupun bukan di Jakarta ya. Oh iya, satu lagi, gue berharap di musim depan nggak ada nih ya, nggak adil kayak gini nih, kayak Persib main di Bandung, Persija mainnya di luar Jakarta. Gue nggak mau ya, gue nggak ada kayak gitu lagi. Zolim tau nggak? Jabatnya no. Dengan alasan apapun musim depan Persija lawan Persib harus main di Jakarta. Sumpah gue gak ada kepentingan apa-apa ya ngomong kayak gini. Gue cuma pengen adil aja gitu. Kayak Persija main di Bandung dengan segala kekurangannya, kesulitannya. Gue juga Persib, gue juga pengen mental pemain mereka juga ada gitu main di Jakarta. Jangan kita doang main di Bandung. Sekali lagi selamat buat Persib Bandung. Tapi ingat, gue dukung Borneo jadi juara. Dan buat Persija, buat manajemen, gak usah cari pembenaran, gak usah defense. Udah kalian musim ini ngecewain banget. Mainnya kayak semua mainnya miskin melintir semua, kayak nggak makan. Kayak nggak makan. Kayak nggak ada. Bodo amat lah, nggak aman banget. Gua habis. Apes banget jadi pemain Persija, ampun gue. Waktunya kita bahas Persib ya, biar seru ya. Ini ada video dari salah satu warga atau netizen. Nobar Akbar Persija vs Persib Stadion Purnawan Purwakarta. Nama gol di pertandingan sore hari. Namun yang sangat menegakkan. Ya. Dan penontonnya arah persaingan dari di stadion sih ya.
sementara itu bersiap. Fokus diperlukan. Mampu dimaksimalkan alam angkat bola. Masih pemirsa menyentuh salah satu pemain Persib Bandung sehingga Gue nggak kebayang aja nih kalau mainnya di Jakarta, ini penonton seabrek-abrek begini datang ke sana. Apa nggak tambah semangat Persib ya? Ketika istri mantan sinden nonton pertandingan bola part 3. Hai bager kasih. Kade tenang kasih hai. Aduh kakak disuruh ku si Botak. Hayu atuh Persib deui sok mangga bager. Hayu tong hai bager. Ocek bager cenggol. Suaminya mulai ilfil. Salah Jawa ayang kamu teh. Cekelan heula bager. Asal hayang modal hayang. Sebau cepiring bager. Aduh, harusnya lakinya yang gitu, yang sibuk gitu loh gitu. Jadi dia bukan nonton bola lakinya, ya sibuk mukulin itu tuh kaleng, jumprang gitu harusnya. Gitu aja, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah pas saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow untuk yang video gue. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.